saya daripada masuk KPK atau masuk kejaksaan, mendingan saya mundur sebelum saya terjebak. Karena banyaknya orang-orang partai yang minta proyek, tender, dan macam-macam. Dan kalau nggak dipenuhi, ancaman pergantian direksi. Pak Tindo, di era Presiden Prabowo, jabatan di BUMN tak lagi kursi empuk untuk menikmati fasilitas negara. Melainkan kursi panas, di mana setiap tanda tangan pejabat BUMN akan mendapatkan tiket gratis ke Kejaksaan Agung. Jika tidak hati-hati, Ya. Karena Presiden Prabowo kemarin sudah memberikan ancaman. Walaupun yang sudah mantan, saya kejar. Jangan nantang-nantang saya. Jangan nantang-nantang gue. Nantang gua. Gue. Nah, gimana Bang Gai? Ya, memang ini keresahan Pak Prabowo ini, emang BUMN itu ada 1000-an emang. Nah, memang itu yang jadi tanda tanya. 1000. Mungkin yang disampaikan oleh Pak anak-anak Prabowo. perusahaan kali ya? Iya, BUMN besarnya kemudian ada anak-anak perusahaannya. Oh, Tapi oke. seperti apa sih ancamannya Presiden Prabowo Oke, ini? ini. Kita simak dulu. Dana Sovereign Wealth Fund, saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar asset under management. Saudara-saudara, tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau, siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo. Saya hanya takut sama rakyat Indonesia dan Tuhan Maha Besar. Saya hanya takut itu. Dan kita semuanya harusnya itu. Saudara-saudara, sudahlah. Kita ini semuanya sebentar lagi dipanggil. Benar. Dan kalau dipanggil tidak sesuai nomor urut, tidak sesuai senioritas. Sorry ya. Belum tentu aku duluan dipanggil, bisa yang muda-muda di sana tuh iya kan? Ya, ini paling enak dengerin Pak Prabowo sambil makan kacang. Karena kayak nobar gitu loh. Kayak nobar jadinya. Apalagi belum tentu yang senior itu akan dipanggil lebih dulu. Karena ini sebagai sebuah peringatan ya. Karena kematian itu nggak ada nomor urutnya. Nggak ada nomor urutnya. Dan minum kopi dulu bentar. minum kopi dulu. Lanjut. Nonton Pak Prabowo pidato kayak nobar Liga Inggris. Tak turun naik. Nafas dulu dikit. Jadi kalau kita lihat kalau apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu merupakan sebuah pernyataan tanpa kompromi. Untungnya Bang, saya 5 tahun lalu sempat ditawarin jadi direksi. Ya. Saya tolak. Jadi komisaris saya tolak juga gitu. Mungkin kalau kemarin saya terima, saya termasuk yang kena ancaman itu. Jangan anteng-anteng aja kalian. Jangan antang-antang saja. Jadi masa tugas berakhir itu bukan berarti bebas. Berarti deg-degan doang semua nih. Deg-degan semua lah. Wah, berarti bahaya dong ini. Ya,
Akhirnya ya jadi terungkap mungkin apa yang selama ini menjadi perbincangan masyarakat di media sosial ya. Ya. Untuk mendapatkan jabatan di posisi direksi atau komisaris BUMN ini maka akan mendapatkan fasilitas ini. Ya, gitu. bahkan ada perusahaan yang rugi, Ya. tapi bonusnya tetap jalan. Ya. Memang Tantrim apa tantul? Apa tantul? kalau nggak dapat tantrum, kalau nggak dapat tantul. kalau dapat tantim namanya. Nah, memang apa yang disampaikan Pak Prabowo ini adalah mungkin unek-unek sejak lama. Ya. Ketika Pak Prabowo waktu di 2014 bilang bocor itu ada dua tuh, bocor APBN, yang kedua bocor pengolahan BUMN. Nah, BUMN ini kan sebenarnya tujuannya itu ada PSO-nya lebih besar sebenarnya. Jadi ada public service obligation. Terus ada juga keuntungan. Makanya zaman dulu Pak Harto bikin PSO itu memang tidak untung, kayak PPD, Damri, KAI itu PSO-nya lebih dominan tuh Ya. dibanding keuntungan. Nah, semenjak ada perubahan itu BUMN diprioritaskan untuk dapat cari keuntungan. Nah, karena cari keuntungan ini sehingga PSO-nya agak mulai ditinggalkan mereka. Jadi kayak Telkom cari keuntungan, PLN ya cari keuntungan karena mereka dibebankan untuk itu. Nah, dalam mencari keuntungan ini banyak hal yang mereka lakukan. Kalau mereka melakukan aktivitas seperti biasa, untungnya nggak banyak. Akhirnya mereka main di obligasi, mereka main di investasi, yang penting untungnya besar gitu. Dan ketika mereka ingin laporan keuangan terakhir, wah mereka, kita rugi nih, kita mesti ngapain? Ini cerita seorang direksi BUMN nih, cerita sama saya nih. Mereka minjem duit ke Bank Himbara. Oke. Gitu, minjem duit ke Bank Himbara untuk modal kerja. Kemudian karena Bank Himbara, ini kan BUMN, saling tolong-menolong dong, gitu. Akhirnya Bank Himbara kan nggak bisa nolak nih, apalagi misalkan ada pejabat yang di atasnya, entah itu wamen atau deputi Kementerian BUMN misalkan. Keluarlah uang ini. Nah, uang ini bukan dijadiin modal, tapi dijadikan laba. Itu yang dijadikan laba. Ya, laba, seolah-olah dia hijau, maka keluarlah Tantrim. Nah, itulah praktek yang sering dilakukan. Nah, mereka pikir kan, gue cuma paling 5 tahun, nanti presiden ganti atau menteri BUMN ganti lagi. Urusan utang, ya bukan urusan gua, itu urusan direksi yang baru gitu. Nah, itu yang terjadi. Memang nggak semua BUMN kayak gitu, tapi itu salah satu praktek curang yang dilakukan oleh BUMN untuk memanipulasi laporan keuangan. Nah, itu yang terjadi, Bang, gitu. Nah, Presiden Prabowo juga sempat, kalau kita roll panjang pidato keseluruhan, juga sempat menyinggung terkait perusahaan-perusahaan plat merah yang sering atau yang kerap dijadikan sapi perah. Ya. Nah, ini bisa jadi salah cerita dari salah seorang mantan pejabat ini membuktikan hal yang seperti itu. Iya, atau jangan-jangan karena pejabat ini untuk menutupi supaya mereka hijau di laporan keuangan, untuk menutupi ada yang meminta bagian ke mereka. Nah, itu bisa jadi. Atau dia minta subsidi dinaikin dong. Ya. Gitu. Subsidi dinaikin. Misalnya ada perusahaan pemerintah yang dia monopoli. Monopoli se-Indonesia. Terus masih mengalami kerugian. Dan kalau ngerugi, mereka nggak dapat untung. Mereka nggak dapat santim. Akhirnya ya udah, subsidi dong ditambah, lobilah DPR segala macam supaya mereka dapat subsidi yang lebih besar. Nah, yang kayak gitu-gitu yang terjadi. Memang BUMN ini problemnya adalah karena dia dipilihnya berganti berdasarkan rezim yang berkuasa, sehingga orang yang ada di BUMN itu kadang antar direksi itu juga nggak saling kenal juga. Jadi di root-nya orangnya si A, wakil direkturnya orangnya si B, terus direksi lain itu orangnya si C, direktur keuangannya orangnya si ini. Jadi dalam satu komposisi perusahaan itu
semua orang ini punya cantolan masing-masing. Belum lagi komisarisnya. Nah, apalagi komisarisnya. Komisaris biasanya tim sukses, relawan, aktivis, orang-orang yang mendukung rezim pada saat berkuasa itu. Nah, mereka ini kan harusnya kompak nih. Iya. Ya, akhirnya main sendiri-sendiri juga. Proyek ini, proyek itu, untuk urusan catering sama ini, untuk urusan baju seragam sama ini, untuk urusan... Nah, kayak gitu terus proyek-proyek yang masuk, tender-tender dari relawan, masuk segala macam. Dan itu yang dialami oleh sejumlah direksi BUMN. Bahkan ada orang direksi BUMN, di salah satu BUMN yang cukup penting dan cukup untung, dia jadi direktur keuangan di situ, dia bilang, mumet saya daripada masuk KPK atau masuk kejaksaan, mendingan saya mundur sebelum saya terjebak. Karena banyaknya orang-orang partai yang minta proyek, minta proyek, tender, dan macam-macam. Dan kalau nggak dipenuhi, ancaman pergantian direksi. Termasuk di dalam faktor politiknya dengan menggunakan partai yang mengusung atau yang mendukungnya, kemudian mengatakan, wah ini untuk pengadaan ini harus lewat perusahaan ini. Cakep. Nah, harus lewat perusahaan A gitu ya. Iya. Tapi ternyata setelah ditelusuri siapa di belakangnya, tokoh politik ini. Itu yang terjadi.